Namaku Jaki. Malam itu, aku bersama dua kawanku, yaitu Randy dan Dani, berencana mendaki sebuah gunung di kawasan Kota Malang. Kami sengaja memulai perjalanan dari malam dengan harapan bisa tiba di puncak tepat saat matahari terbit, menyaksikan sunrise dari ketinggian. Perjalanan awal terasa biasa saja. Udara malam yang dingin, suara serangga menemani langkah kaki kami, dan cahaya senter yang berpendar memotong gelapnya hutan. Kami bercanda, tertawa, dan sama sekali tak memikirkan hal-hal aneh apapun. Tapi setelah melewati pos 2, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya semilir mendadak mati. Udara terasa pengap. Jalan setapak di depan seperti berubah, lebih gelap dari biasanya. Aku menelan ludah. Perasaan jalurnya nggak gini deh kemarin-kemarin, gumamku. Lu aja yang parno Ki, jawab Dani santai sambil memukul nyamuk di lengannya. Randy yang jalan paling depan cuma diam dan terus melangkah dengan senter di tangannya. Kami berhenti sejenak di sebuah pohon besar untuk minum. Randy menyorotkan senter ke sekeliling. Astaga, kalian lihat nggak? Katanya. Aku menoleh cepat. Apa sih Ren? Tanyaku. Dia tak menjawab, hanya menunjuk ke pohon sebelah kanan. Cahayanya menangkap bayangan seseorang berdiri diam, memakai baju putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Dani langsung mundur selangkah. Woi, jangan bercanda lu, katanya dengan nada takut. Tapi saat aku fokus, bayangan itu perlahan bergerak, menoleh ke arah kami. Matanya kosong, mukanya pucat. Aku refleks mematikan senter. Udah, jalan sekarang, bisikku cepat. Kami bertiga langsung mempercepat langkah tanpa menoleh lagi. Sekitar 20 menit berjalan cepat, jalur makin menanjak. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tambahan di belakang kami. Suara sepatu menginjak tanah berirama. Lu denger nggak? Bisik Dani dengan wajah pucat. Aku mengangguk pelan. Ren, coba cek belakang. Randy menyorotkan senter dan ternyata kosong. Hanya jalan setapak dan pohon-pohon yang gelap. Mungkin pendaki lain, katanya memaksa tenang. Kami melanjutkan langkah, tapi suara langkah itu ikut berjalan seakan mengiringi langkah kami. Kami berhenti, tetapi suara itu masih terdengar dan tetap mendekat. Aku merasa bulu kuduku berdiri semua. Cepetan jalan, bisikku panik. Kami tiba di sebuah tepi tebing kecil. Cahaya bulan samar menerangi area itu. Di ujung tebing terlihat seorang perempuan yang duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang terurai. Mbak, panggilku ragu. Perempuan itu tidak bergerak. Randy menyorotkan senter pelan-pelan. Permisi. Tiba-tiba perempuan itu berdiri, gerakannya kaku, lalu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, mulutnya sobek sampai ke telinga. Aku menahan napas. Jantungku serasa berhenti. Lari! Teriak Dani. Kami bertiga langsung berbalik dan lari membabi buta. Napas kami tersengal saat tiba di pos 3. Untung ada pos, gumamku lega.
tapi pos itu kosong. Tenda-tenda lusuh berdiri setengah terbakar, bau hangus samar menusuk hidung. Aneh, kok nggak ada orang sama sekali, kata Dani. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin udah naik duluan, kataku. Lalu terdengar suara lirih dari belakang. Kami bertiga menoleh. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba suara itu makin jelas, memanggil nama kami satu persatu. Zaki, Randy, Dani. Suara perempuan serak dan memanjang. Aku mundur panik. Dari balik tenda, sosok putih tadi muncul. Kali ini dia berlari ke arah kami dengan tangan yang terentang. Teriakan kami pecah bersamaan. Lari! Kami kabur sekuat tenaga. Suara tawa dan teriakannya memburu di belakang. Jalur makin sempit. Di sebelah kiri jurang dan di sebelah kanan dinding tanah. Kami tak punya pilihan. Randy ngos-ngosan. Gue gak kuat, Ki. Jangan berhenti, bentakku. Di depan berdiri sosok lain. Laki-laki tua dengan pakaian pendaki zaman dulu. Wajahnya terlihat penuh tanah. Matanya kosong. Pak, minggir dulu, ucapku gemetar. Sosok itu diam. Lalu tiba-tiba dia melayang cepat ke arah kami. Astaga, teriak Dani. Kami bertiga lari tanpa arah. Senter jatuh. Hanya suara napas kami yang memburu, bercampur jeritan makhluk-makhluk itu di belakang. Cabang pohon mencakar wajahku. Kakiku nyaris tergelincir, tapi kami terus memaksa diri. Entah berapa lama kami berlari sampai akhirnya kami melihat cahaya lampu dari kejauhan. Base camp, cepat! Kami jatuh terduduk begitu sampai. Napas terengah, keringat bercampur air mata. Seorang bapak penjaga base camp menghampiri dengan wajah heran. Kalian naik dari jalur mana? Dari pos 2, jawabku terbata. Bapak itu menggeleng pelan. Dek, jalur itu udah ditutup dari tahun lalu. Banyak pendaki hilang di sana. Banyak yang bilang mereka ketemu penunggu. Aku, Randy, dan Dani hanya bisa saling pandang. Malam itu kami selamat, tapi kami tahu sesuatu masih mengikuti kami dari balik gelapnya gunung itu.